Man ba'asana mim marqadina, siapa yang membangkitkan, membangunkan akan kami min marqadina, dari tempat tidur kami, yakni dari kuburan kami. Qala Ubay bin Ka'b wa ibn Abbas wa Qatadatu radhiyallahu anhum, berkata oleh Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas dan Imam Qatadah radhiyallahu anhum, innama yaquluna hadha hina innallaha ta'ala rafa'al 'adzaba an ahlil 'adzabi bainan nafkhataini. Sesungguhnya mereka mengatakan akan ini ucapan ya wailana man ba'asana mim marqadina, seketika bahwa Allah subhanahu wa ta'ala rafa'al adzaba, yaitu mengangkat oleh Allah akan azab, an ahlil azabi, daripada ahli azab, bainan nafkhataini, antara dua tiupan itu, fayarquduna fi quburihim, maka mereka tidur di dalam kuburan mereka. Fa idza bu'isu ba'dan nafkhatil akhirati, apabila mereka dibangkitkan sesudah tiupan yang terakhir, wa ayanul qiyamata, dan mereka melihat akan datangnya kiamat, da'au bil waili, maka mereka menyeru dengan cilaka. Wa qala ahlul ma'ani, dan berkata oleh ahli tafsir, innal kuffara idza ayanu fi jahannam anwa al-adzabi, sesungguhnya orang-orang kafir itu apabila melihat mereka di neraka jahanam akan bermacam-macam azab, wasara azabul qabri fi jambi azabi jahannam kan naumi, dan menjadilah azab kubur pada sisi azab neraka jahanam, yaitu seperti tidur. Qalu, mereka berkata, man ba'asana mim marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Summa qalu hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun, kemudian mereka berkata, inilah, yaitu apa yang dijanjikan oleh Tuhan yang penyayang, dan benarlah oleh para rasul, fi kalamihim, pada kalamnya para rasul, wa hum muqirruna, dan mereka itu ikrar, walam yanfa'humul iqraru, dan tidak memberi guna pada mereka oleh pengakuan. Wakila, ada pendapat, qalatil malaikatu, berkata oleh para malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Segini kajian kita, wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian tafsir kita memasuki ayat ke-52 dari 83 ayat yang ada pada surat Yasin. Sebagaimana di awal-awal dijelaskan bahwa surat Yasin itu adalah qalbul Quran. Surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang fadilah daripada surat Yasin, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi di dalam kitabnya Al-Kamil, Yasin 5 quri'atlah. Kata Nabi, surat Yasin itu untuk niat apa saja yang surat itu dibaca untuknya. Bilalah orang mengalami kesulitan hidup, lalu kemudian dia baca surat Yasin minta dihilangkan kesusahannya, maka niscaya tidak pakai lama Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan kesusahannya. Nah,
Surat Yasin kurang lebih dari 83 ayat berbicara kehidupan, 80%-nya berbicara kehidupan pasca kematian. Dan malam hari ini kita memasuki ayat yang ke-52. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Orang-orang yang dikubur itu, sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan dari kubur. Begitu. Ketika dikubur, Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Abbas, ini tafsirnya, kata Imam Ibnu Abbas, kata Imam Qatadah, dan kata Ubay bin Ka'ab, ini qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina adalah hikayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan tentang hal ikhwal orang yang ada di kubur. Hal ikhwal orang yang ada di kubur. Jadi yang dikubur itu, saudara, kalaulah dia ahli maksiat di dunia, kemudian dia disiksa di kubur. Disiksa namanya mendapatkan azab kubur. Ahli maksiat di kubur itu ketika disoal oleh malaikat Munkar Nakir tak bisa jawab, maka di kubur dia disiksa. Lalu kemudian di antara rahman rahimnya Allah, siksaan itu tidak langgang di kubur itu, tidak terus disiksa, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah dia disiksa di kubur, enggak terus disiksa, enggak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala angkat itu azab dari kubur sehingga dia mengalami istirahat daripada penyiksaan saat dikubur. Namun ketika kiamat itu datang, kiamat datang, ditiuplah dengan tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil. Mereka yang dikubur, yang diangkat azabnya itu, ketika kiamat datang, mereka bakal berkata, ya wailana man ba'asana mim marqadina, duhai celakanya kami, siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Bukankah kami ini istirahat, sekarang mau siap-siap mendapatkan azab yang sesungguhnya azab, yaitu azab akhirat. Jadi ya wailana man ba'asana mim marqadina, duhai celakanya kami. Begitu kata ahli kubur yang dulu di dunianya dia berlaku maksiat. Man ba'asana mim marqadina, siapa ini yang bangunin kami? Karena kiamat datang, bangkit orang dari kubur. Siapa yang bangunin kami dari kuburan kami ini? Kenapa ngomong ya wailana, kalimatul wail, kalimatus subur, kalimat celaka? Karena dia sudah memandang tentang akhirat yang benar-benar, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang dulu dia imani ada namanya alam
alam akhirat. Ketika alam akhirat itu datang, mereka dikubur, diadab, lalu diistirahatkan oleh Allah. Ketika datang kiamat, dia kaget. Dia kaget. Dia bilang, siapa yang ngidupin kami kembali? Yang tadinya kami ini hidup, lalu dikubur mati, lalu sekarang hidup lagi. Maka mereka bilang, man ba'asana mim marqadina. Siapa yang ngidupin lagi sesudah kami mati di kuburan? Kami istirahat, dikubur dengan tidur panjang. Siapa ini yang bangunin? Sebagai kalimat, maknanya kalimat penyesalan dari apa yang dia lakukan di alam dunia ketika akhirat itu datang adanya. Begitulah orang-orang yang di dunianya bermaksiat. Ketika akhirat itu datang, dia bakal berkata, man ba'asana mim marqadina. Siapa yang bangunin kami dari pekuburan kami, dari peristirahatan kami? Kata orang Jawa, pesarean. Sareh tut istirahat, tidur. Orang Jawa bahasanya pesarean, petiduran kami. Itu begitu. Siapa yang bangunin kami dari tidur kami? Yakni siapa yang ngidupin lagi ini? Waduh, gawat nih akhirat. Begitu. Di dalam tafsir yang disampaikan oleh Imam Ubay bin Ka'ab dan juga Imam Ibnu Abbas dan Imam Qatadah. Kedua, ada tafsir lagi daripada ulama tafsir. Qalu ya wailana man ba'asana mim marqadina. Ucapan siapa ini? Kalau tadi ucapan orang mukmin yang maksiat, nah orang-orang kafir, orang-orang munafik, nanti ketika kiamat itu datang, dan mereka melihat azab yang Allah persiapkan di neraka jahanam, nanti di neraka jahanam mereka bakal bilang, qalu man ba'asana mim marqadina. Siapa yang bangunin kami sesudah tidurnya kami ini dari tempat pembaringan kami? Apa itu maknanya? Ketika orang-orang kafir dan orang munafik melihat adab neraka jahanam, maka mereka bandingkan antara percikan adab yang disebut adab kubur. Mereka kata azab kubur itu dibanding dengan azab neraka jahanam, laksana azab tidur tu laksana azab kubur tu laksana tidur ngimpi ketemu gondoruo. Kalau kita tidur ngimpi ketemu gondoruo, lari kemana aja ketemu, bangun tidurnya pegel badannya. Maka pegelnya dia diadab di kubur tuh masih ringan dibanding adab neraka jahanam. Laksana siksa kubur yang dia alamin ketika merasakan nikmatnya, ketika merasakan dahsyatnya adab neraka jahanam, maka yang namanya adab kubur itu laksana ngimpi dikejar-kejar gondorua. Man ba'asana mim marqadina. Kata orang kafir, siapa ini yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Lalu mereka jawab sendiri, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini nih yang dijanjikan oleh Allah, ada namanya akhirat. Mereka jawab sendiri ketika melihat adab itu, mereka yakin, oh ini toh yang namanya akhirat yang dijanjikan oleh Allah, yang para rasul itu sampaikan, dan benar kala mereka
Oh, saya percaya dah adanya akhirat, namun udah di akhirat. Kepercayaan itu tidak ada manfaat, walam yanfa'humul iqrar, dan mereka pengakuan itu tidak punya guna karena sudah di akhirat. Begitu juga orang-orang yang kagak demen dengan maulid Nabi, dengan peringatan maulid Nabi, nantilah di akhirat ketika dia melihat betapa semua nabi mengeluh-elukan Nabi Muhammad. Nabi Adam mengeluh-elukan Nabi Muhammad, Nabi Nuh mengeluh-elukan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i, Adam dan orang sesudah Adam di bawah benderaku. Mereka pada meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Mereka mengeluh-elukan, mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Yang dulu di dunia kurang mau mengagungkan Nabi Muhammad, dia tidak setuju kepada orang-orang yang mengagungkan Nabi Muhammad. Lalu mereka bakal berkata, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Duh, celakanya kami, terpaksa dia bakal mengagung-agungkan Nabi, tapi lah udah di akhirat. Betapa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang amat sangat luar biasa. Bukan syariatnya doang yang harus kita amalkan dan agungkan, tapi pribadinya juga kudulah kita mengagungkan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, yang disebut syafaat. Semuanya butuh berlindung kepada Nabi Muhammad. Wa sadaqal mursalun. Oh, benar juga yang Rasul-Rasul sebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza khadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabi wa la tansurunna. Semua nabi dan rasul selalu diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan membela Nabi Muhammad, dan semuanya tanpa terkecuali, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Aqrartum, apakah kamu terima ini? Begitu. Qalu aqrarna, mereka jawab kami terima dan kami siap beriman dan kami membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang-orang yang tidak mau mengagungkan Nabi Muhammad nanti bakal berkata, man ba'asana mim marqadina. Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Annasu niyamun, manusia itu tidur. Faidha matu intabahu, apabila nanti dia mati, kata Nabi, intabahu, baru dia bangun, baru dia sadar. Man ba'asana mim marqadina, siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Tapi kalau udah mati, udah nggak bisa. Kalau udah mati, mumpung di dunia kita harus memahami tentang konsep ajaran agama. Ya wailana man ba'asana mim marqadina. Begitulah kita hidup di dunia. Kita harus berbenah. Jangan sampai nanti dikubur baru kita lah bangun. Ya wailana man ba'asana mim marqadina. Sayyidina Ali bin Abi Thalib riwayatkan hadis, annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu pada mati, wa idza pada tidur. Annasu niyamun, manusia itu pada tidur. Fa idza matu, apabila mereka telah mati berada di kubur, intabahu, maka mereka pada bangun, melek, sadar. Namun kesadaran udah dikubur, tidak ada guna. Hari ini adalah di mana kesempatan yang dirindukan oleh orang-orang yang dikubur, dan itu kita punya malam hari ini.
Hari ini kebebasan yang kita miliki adalah dirindukan oleh mereka-mereka yang ada di penjara, dan ini juga kita punya. Hari ini adalah hari di mana orang-orang terbaring di rumah sakit merindukan kesehatan, dan ini kita punya. Maka kita harus melek kebebasan kita digunakan untuk hal-hal yang baik. Kesehatan kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Begitu. Dan juga hidupnya kita sebelum nanti dikubur, kita bakal berkata, man ba'asana mim marqadina. Sekaranglah, mumpung kita masih hidup, berikan kita kemanfaatan hidup ini sebaik-baiknya. Kita jalankan hal-hal yang bagus selama kita hidup. Sebelum nanti kita dikubur, baru kita bakal berkata, hadza ma wa'adar rahman. Ini nih yang Allah janjikan. Jangan sampai nanti penyesalan itu adanya di kubur. Mumpung masih hidup, kita harus berlaku cerdas. Bagaimana mempersiapkan diri untuk mati enak, sebagaimana kita membangun dan memanage untuk hidup enak. Sebagaimana kita sering berpikir untuk hidup enak, kita juga harus berpikir bagaimana cara kita mati enak. Jangan sampai nanti dikubur kita bakal berkata, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Duh, celakanya kami. Siapa ini yang bangunin kami dari tidur kami? Nyesel waktu dikubur, kurang daripada ibadah. Maka mumpunglah kita orang masih hidup, mumpunglah kita orang masih diberi kesempatan oleh Allah, kita banyaklah harus berbenah sebelumlah kita nanti masuk di alam kubur. Nanti kita bakal menyesal. Man ba'asana mim marqadina. Siapa yang bangunin kami daripada tempat tidur kami? Banyak orang-orang dikubur menyesal, pengen balik lagi ke dunia, pengen ibadah, namun tidak bisa. Makanya di dalam ilmu tajwid ayat ini pakai saktah. Saktah tuh pakai diam sejenak, tahan napas. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Diam sejenak, cara bacanya tanpa napas. Salah satu daripada mahallus saktah. Kenapa? Karena hadza ma wa'adar rahman ini dalam tafsirnya ucapan daripada malaikat. Ketika kemudian itu kita ada di kubur baru sadar, malaikat bilang hadza ma wa'adar rahman. Ini loh yang Allah janjikan. Ini yang Allah janjikan. Ada namanya azab kubur. Di kubur itu enggak kemudian tidur panjang doang. Ini yang Rasul telah sampaikan, bahwa ada namanya nikmat kubur, disebut raudhah min riyadil jannah. Ada namanya adab kubur, disebut hufrah min hufarin niran, min hufarin nar. Ini ada. Begitu juga ketika kita bangkit menuju akhirat, orang bakal berkata ketika dia melihat akhirat, loh siapa ini yang ngidupin lagi ini sesudah kami mati? Gawat ini, gawat. Malaikat jawab, ini loh yang Allah janjikan, yang disebut tiupan kedua kebangkitan dari kubur, yang Rasul telah sampaikan dalam kalamnya benar. Begitu juga ketika orang kafir di neraka dapetin adab yang luar biasa di neraka. Mereka bilang, man ba'asana mim marqadina. Siapa yang ngidupin kami lagi dari kami mimpi kami dikubur? Kami dapetin siksa dikubur. Betapa ringannya siksa kubur, dianggapnya mimpi buruk.
ternyata ini adalah sebuah kenyataan yang namanya adab neraka jahanam. Malaikat jawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan benarlah para rasul. Benarlah para rasul. Begitu. Maka orang-orang yang dulu di dunia kurang gemar bersolawat, ketika melihat ganjaran orang-orang bersolawat, di akhirat dia bakal berkata, mukmin yang ghafil, mukmin yang lalai, mukmin yang kurang mau baca solawat, mulutnya bisa baca solawat namun tidak digunakan, maka dia bakal berkata di akhirat, man ba'asana mim marqadina. Siapa ini yang bikin melek kami ini, yang dulu di dunia kami tidur? Malaikat jawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Emang Rasul itu benar, sifatnya Rasul siddiq, jujur, apa saja yang baik-baik buat kita di dunia maupun di kubur maupun di akhirat. Apa aja yang baik mereka sampaikan kepada kita, tidak ada yang diumpetin, saking pengennya kita selamat bahagia di akhirat. Apa saja yang buruk, yang tidak menarik buat kita, yang tidak bagus buat kita di dunia, di kubur, di akhirat, apa saja, maka semuanya udah diwanti-wanti oleh para rasul, udah dibilangin ini bahaya, menyebabkan Anda masuk neraka. Semuanya udah diwanti-wanti, bukan karena apa-apa, saking sayangnya Rasul kepada kita dan menunjukkan bahwa Rasul itu bersifat siddiq, bersifat benar, jujur. Apa saja yang wajib disampaikan dia sampaikan, baik urusan akhirat maupun urusan dunia maupun kebenaran dirinya sebagai Rasul, semuanya disampaikan. Tinggal kita, maukah kita bangun daripada tidur kita, ataukah terus kita tidur sampai kemudian kita pada akhirnya mengalami kehancuran dan azab? Maka dijawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Saudara, ayat ini memberikan pesan kepada kita, kita jangan lalai terus, kita harus sadar, kita harus ingat bahwa kita nanti di kubur bakal muncul yang namanya penyesalan. Ketika malaikat maut datang, itu juga muncul namanya penyesalan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuhan, kalau boleh saya diundur-undurlah sebentar aja, saya pengen bersedekah, saya pengen berbuat baik supaya saya jadi orang soleh. Itu menjelang wafat, apatah lagi di kubur, dia bakal berkata, ya wailana man ba'asana mim marqadina. Maka bagi yang masih hidup, ayo aja mumpung dalam hidup ini, manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Bagi orang yang sehat, ayo aja mumpung dengan sehat sebelum datangnya sakit. Bagi yang punya duit, ayo aja mumpung dengan punya rezeki sebelum datang kefakiran. Bagi yang muda, ayo aja mumpung dengan masa muda yang ada, dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang senja. Kalau udah tua mah udah nggak bisa ngapa-ngapain, timbang kepengenannya doang, ambeknya doang gede, kepengenan doang besar, untuk berbuat sudah nggak kuat, dengkul udah kotek-kotek dan seterusnya. Oleh karena itu, ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, jangan sampai kita ngalamin ya wailana
man ba'asana mim marqadina. Duh, celakanya kami. Man ba'asana mim marqadina. Siapa yang bangkitin kami dari tempat pembaringan kami, dari tempat kelalaian kami? Siapa ini? Pas dikubur akan melihat orang, kalaulah dia ahli nikmat, dia mendapatkan nikmat di kubur. Kalaulah kemudian dia ahli adab, mendapatkan adab yang ada di kubur. Di saat itu semuanya menyesal. Yang ngisi kotak amal aja 1000, dia bakal nyesal. Tidak ada yang gak nyesal di kubur nanti. Ya wailana man ba'asana mim marqadina. Ketika ngisi kotak amal Jumat 1000, ya Allah, 1000 aja ademnya kayak gini nih. Coba dulu 5000. Yang tadinya ngisi kotak amal 5000 aja, ya Allah 5000 aja udah kayak setengah PK. Cobalah dulu 10.000. Begitu nanti di kubur bakal nyesel. Tidak ada yang gak nyesel. Mesti bakal mengatakan ba'asana mim marqadina. Karena itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia pada tidur, semuanya tidur. Nanti kalau udah mati baru bangun, baru sadar. Begitulah orang baru sadar. Nah, kita sebelum nanti sadarnya udah terlambat, mumpung masih diberi kesempatan umur, biar kata kita umurnya udah senja, kita harus aji mumpung, kita manfaatkan hidup ini sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan mati enak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini hal yang paling penting buat kita bersama. Kita isi dengan sebaik-baiknya. Tabarukan malam hari ini kita baca maulid biar di ujung. Nanti kita suruh nih Bang Umar, kan bisa baca maulid mah. Nah, itu fahtazal arsu toroban wasti besara daibai. Atau bisanya apa? Azab. Ngazab, boleh azab. Azab ini menjelang diri aja. Tabaruk.